Ya, untuk informasi hingga hari ini Indonesia telah mengumpulkan 30 medali emas di ajang Asian Games 2018. Salah satu emas disumbangkan oleh pasangan ganda campuran cabang olahraga tenis, yakni dari pasangan Christopher Rungkat dan juga Aldila Suciadi yang telah hadir bersama kami di Studio 2 CNN Indonesia. Selamat siang Aldila, terima kasih. Christo, terima kasih sudah hadir di sini dan juga selamat membanggakan Indonesia telah memaksa Thailand pulang dengan hanya membawa medali perak dan kalian membawa medali emas saat ini yang dibawa ke Studio 2 CNN Indonesia. Bagaimana perasaannya mungkin Aldila dulu? Ya pasti senang banget dan bangga bisa menyumbangkan medali emas untuk Indonesia saat di tuan rumah juga. Dan juga sampai sekarang sih masih rada shock juga ya, masih nggak nyangka ya, ya? masih nggak nyangka bisa emas, tapi ya pasti senang banget dan terharu. Ya, Christo juga pernah cerita katanya awalnya targetnya adalah untuk ganda campuran ini medali perunggu, tapi ternyata dapat emas, pulang dapat emas. Gimana perasaannya? Setelah mendapatkan emas dari targetnya sebenarnya hanya perunggu gitu. Relief, shock, semuanya jadi satu dan yang pasti sangat bangga kalau saya sama Aldila bisa melampaui target yang diberikan oleh PPPLT. Kalau kita lihat kemarin pertandingan lawan Thailand sepertinya emang sengit sekali ya pertandingan final tersebut. Tapi kalau kalian mereview pertandingan ke belakang, kira-kira lawan paling sulit itu sebenarnya Thailand atau ada negara lain? Sebenarnya kita setuju ya, lawan yang paling berat mungkin di babak 8 besar melawan India. Karena yang cowoknya itu pernah juara Grand Slam dan dia sekarang menempati peringkat 30-an dunia. Christo setuju, mengiyakan juga. Ya, setuju. Akhirnya kira-kira apa effort yang kalian lakukan tuh sebesar apa kira-kira sampai akhirnya menang lawan India di 8 besar tersebut dan juga akhirnya sampai ke final dan juga pakai perunggu. Kira-kira persiapannya seperti apa? Karena kadang-kadang orang cuma melihat hasilnya aja, tapi kan ternyata persiapan di belakangnya keringatnya juga pasti deras gitu kan, saat besar gitu. Kita memang persiapan sangat minimal ya karena Aldila disibukkan dengan schedule individualnya. Saya juga dari Januari sampai Juli nggak berhenti-berhenti touring. Dan kita juga baru ketemu lagi 2 minggu menjelang Asian Games. Dan kalau menurut saya sih memang minimal ya. Tapi kita bisa memaksimalkan latihan 2 minggu itu untuk mendapatkan medali. 2 minggu, hanya 2 minggu latihan yang diperlukan. Cukup? Untuk latihan barengnya sih 2 minggu sebelum Asian Games. Akhirnya kalian terpilih menjadi satu pasang ganda campuran itu ceritanya bagaimana siapa nih? Jadi awal tahun ya bulan Februari atau Maret waktu itu ketua PLT Pak Rildo Anwar sama Om Sutikno berbincang-bincang dengan saya, Chris gimana nih chance untuk Asian Games? Saya mau medali perunggu minimum. Terus ya saya bilang realistically memang kita ada chance di ganda campuran dan ganda putra waktu itu saya bilang. Dan ditanya ganda campuran mau sama siapa? Saya sama Aldila. Chance saya mungkin besar ya untuk dapat medali. Ya udah, oke. Mulai dari situ mereka rundingkan semua tuh ke tim pelatih. Semua ya sampai ke Inas, sampai ke Koni, semuanya mereka rundingkan dan akhirnya semua pihak setuju kalau yang akan diterjunkan di mix double itu saya dan Aldila. Begitu, Aldila juga setuju. Dan kalian sebenarnya untuk main secara ganda campuran ini udah terbiasa atau lebih terbiasa main single? Mungkin lebih terbiasa main single dan ganda putri kalau buat aku. Karena ganda campuran hanya ada di multi event atau enggak di Grand Slam. Terus membangun chemistry pasti nih yang paling penting. Bagaimana selama 2 minggu itu dan akhirnya bisa mendapatkan emas? Chemistry elemen paling penting di turnamen ganda ya. Dan saya dari dulu juga sudah mengenal karakter Aldila seperti apa. Dan saya tahu Aldila mempunyai karakter yang positif dan di lapangan juga energik. Dan dia bisa mengkomplement game style saya di lapangan. Oke, Aldila sendiri, kalau untuk Aldila membangun chemistry dengan Christo bagaimana? Mungkin kepercayaan juga ya, karena kan kita harus percaya sama partner. Dan aku memang sangat percaya sama Chris karena dia bisa membimbing aku di lapangan. Dia udah sering touring, apalagi bermain ganda juga. Jadi ya karena aku percaya sama Chris, jadi aku pas di belakang itu bisa lebih yakin dan lepas mainnya. Kalau di bulu tangkis ada The Minions gitu. Kalian tuh ada istilah khusus nggak sih julukan buat pasangan ganda campuran kalian berdua ini? Apa ya? Minions, saya. Aldila Christo, atau mungkin nanti akan kepikiran kali ya untuk memberikan
label atau julukan untuk kalian. Kalau kamu kan banyak yang bilang The Bandits gitu ya. Aldila juga ada yang bilang Ratu Tenis Indonesia saat ini. Gimana kalian dengan julukan-julukan itu? Saya pasrah dengan julukan The Kira-kira kenapa sih kamu dikasih julukan The Bandits itu, Ah. Christo? Dulu memang yang memberikan nama The Bandit itu dari pelatih saya ya, dari dulu sampai sekarang Robert Davis, karena menurut dia dengan skill set yang saya punya itu bisa nyolong poin di saat-saat yang nggak terduga. Oke, seperti lawan Thailand kemarin juga kalau ya. Oke. Bisa dibilang begitu. Dan ya semenjak itu semua orang mulai tahu dan melekat lah sampai sekarang nama The Bandit. The Bandits itu ya. Kalau Aldila sendiri kira-kira kenapa nih? Ada dulu kalau kita Ratu Tenis Indonesia mungkin Yayu Basuki begitu ya. Kalau kamu tahun 2018 ini nih dapat julukan itu gimana? Mungkin karena waktu itu aku sempat dapat 3 emas dari PON 2012 Oke. dan bisa kembali mendapatkan 3 emas lagi di PON 2016. Akhirnya dapat Sejak julukan itu itu aja, deh. ya. Kalau kalian melihat sekarang tenis, kalian dengan senior kalian, kira-kira bagaimana sih pembinaan yang diberikan oleh senior tersebut agar kalian tuh termotivasi begitu untuk menjalani olahraga tenis sampai akhirnya mendapatkan emas di Asian Games? Kita berhasil dengan dukungan semua orang Indonesia ya, masyarakat Indonesia. Dan yang paling utama itu PPPLT sekarang banyak menginvolvekan ex petenis ya dulu. Seperti ada Yustejo Tarik, terus Atlet Wiono, dan Wine Prakusha. Dan mereka tuh sangat tulus Melatih support kalian, kita support, dari awal. Mungkin dan kalau bisa dilihat tuh di partai final semuanya nonton ya. Kayak ada Sampai Walan Tante Yayu. Walangi, ada Yustejo Tante Yayu juga Tarik, nonton ya? Yayu Basuki, semuanya jadi satu untuk mensupport kita semua. Pas di final itu sendiri kan kalian bertanding di Jakabaring Sport City. Tantangan terbesar yang kalian hadapi saat bertanding di Jakabaring apa? Mungkin Aldila. Mungkin awalnya dari cuacanya ya. Cuacanya kan sangat panas di sana, berbeda dengan Jakarta. Mungkin awal-awal ada kesulitan sedikit karena itu memang menguras stamina kita. Tapi hari ketiga itu udah lebih menyesuaikan. Mulai beradaptasi menyesuaikan, dengan. ya, beradaptasi. Kalau Kristo sama atau gimana? Ya mungkin setuju dengan Aldila. Pertama mungkin cuacanya lebih panas daripada Jakarta ya. Oke. Gitu kan. Tapi kalau untuk halangan yang lainnya sih nggak ada, karena saya merasa sangat welcome, nyaman berada di Fasilitas juga baik. fasilitas top notch, sangat bagus di Palembang. Ini kita juga mendengar ada sayup-sayup terdengar suara lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya jadi penasaran waktu saat kalian di podium kemudian mendapatkan medali emas, lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Kira-kira apa sih yang kalian rasain saat itu gitu sebagai warga negara Indonesia? Saat itu ya bangga dan terharu ya, bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya bergumang di Palembang di Indonesia. Jadi ya senang banget rasanya sih saat itu. Apa kira-kira yang terfikirkan pada saat itu? Ya, bangga tadi kira-kira apa kerja keras kalian terbayarkan? Ya pasti bangga. Tadi ini penantian panjang sekali karena sebelumnya juga telah puluhan tahun sebelum Indonesia dapat emas lagi sekarang kan? Ya bangga, dan juga saya merasa kerja keras, dedikasi saya sama Aldila itu semua terbayarkan, dan kebetulan kita lagi main ya, sebagai tuan rumah, dan kita mengumandangkan lagu Indonesia Raya di Indonesia, tanah air. Jadi kita bangga, sangat bangga, luar biasa. Oke, Kristo, Aldila, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita ini terkait kira-kira setelah kalian dari Asian Games ini ke depannya apa. Tapi nanti pemirsa usai jeda jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Report akan segera kembali. Ya, kembali di CNN Indonesia News Report, kita lanjutkan perbincangan kita dengan dua atlet tenis ganda campuran Indonesia, Christopher Rungkat dan juga Aldila Suciadi. Ini saya lihat pas jeda medalinya dipegang terus nih kayaknya nih. Kalau kalian sendiri kira-kira berapa lama waktu itu mengagumi medali itu setelah mendapatkannya? Sampai sekarang juga masih dikagumi ya. Karena memang masih ya nggak percaya
bisa mendapatkan medali emas. Akhirnya dapat emas ya, Iya. targetnya perunggu begitu. Nah kalau kita lihat background kalian nih, Aldila, wah ternyata Aldila ini adalah sarjana summa cum laude dari Kentucky University begitu, jurusannya ekonomi Matematika. matematika gitu. 3,92 kalau nggak salah. 3,92, iya. Kamu juga berkecimpung di tenis. Luar biasa prestasinya. Kalau nggak salah juga pernah dinobatkan sebagai list Elite 90 di US waktu itu. Tanggapan kamu dengan diri kamu dengan segudang prestasi itu bagaimana? Ya pasti seneng banget ya, maksudnya hasil kerja keras aku, disiplin, bisa membuahkan hasil yang baik di tenis dan di sekolah juga. Karena memang awal keluarga mendukung untuk menomorsatukan keduanya, Oke, tenis dan sekolah. Tapi memang dulu banyak yang bilang kalau udah jadi atlet, atlet aja. atlet gitu. aja, karena nggak bisa Jalan dua-duanya. beriring gitu. Tapi ya aku senang bisa membuktikan kalau sekolah, akademis, dan atlet bisa sama-sama berjalan dan bisa dua-duanya nomor satukan. Kalau akademis kan istilahnya kamu udah prestasinya udah tinggi banget. Asian Games juga kamu udah oke dapat emas gitu. Kira-kira untuk kedepannya target kamu di dunia tenis ini bagaimana? Untuk sekarang, akhir tahun ini aku mencapai top 500 Oke. di tunggal dan ganda, dan semoga tahun depan bisa tembus 200, Oke. dan di 2020 bisa main Olimpik dan Grand Slam. Oke, kalau Christo sepertinya udah jauh ya. Udah pernah top 96 waktu itu ya. Sempat. Kamu sendiri bagaimana? Yang pasti saya pengen lebih achieve lebih dari itu. Target saya untuk jangka pendek akhir tahun ini bisa tembus ke 80-an supaya Oke. bisa main di Australian Open nanti bulan Januari tahun depan. Effortnya untuk menuju ke situ bagaimana? Harus turnya lebih banyak lagi, harus latihannya lebih bagus lagi, harus lebih profesional lagi. Dan itu sih kuncinya. Dengar-dengar nih nanti juga bonus kalian akan turun ya minggu depan kan. Nah kira-kira bonus yang ya lumayan besar lah ya dari pemerintah kita begitu untuk para pemegang emas ini. Udah kepikiran belum sih kira-kira bonusnya nanti dipakai dialokasiin kemana aja? Aldila dulu. Ya untuk sekarang itu bisa dijadikan modal untuk touring-touring dan juga bisa semoga menaikkan peringkat dengan modal itu. Christo sama. Pasti saya akan alokasikan untuk karir saya, untuk mencapai goal saya sih. Pasti. Well, kita juga dengar soal Christopher Foundation gitu. Ini luar biasa juga kamu ternyata masih usia 28 tahun udah punya yayasan sendiri istilahnya yang ini mengembangkan tenis juga, dunia tenis di Indonesia. Bisa diceritakan kepada kita dong Christo awal mula didirikannya Christopher Foundation ini dan juga bagaimana akhirnya kamu menjalankan yayasan ini? Ya, awal memang ide dari tim saya ya, Erni, Ibu Erni, mama saya, semuanya. Awalnya memang saya punya mimpi untuk mengorbitkan atau mengorbitkan Kristo Lainnya? lainnya gitu. Dan ya akhirnya setelah kita brainstorming semuanya ya keluarlah ide Christopher Ungkat Foundation ini dan misi awal dari Christopher Ungkat Foundation ini untuk menciptakan platform untuk anak-anak kecil ya mulai dari umur 8 tahun sampai 16 tahun untuk memberikan mereka Menyalurkan minat mereka juga di dunia tenis kompetisi begitu ya. kompetisi yang bagus dan mudah-mudahan untuk long termnya saya ingin untuk membantu mereka untuk kalau mau terjun ke profesional nanti. Seperti, oke, ngerti. Kalau kamu melihat sendiri bagaimana Christo dunia tenis di Indonesia sekarang, kaderisasinya, kemudian juga pembinaan atlet-atletnya, saat ini menurut kamu gimana? Proses dan Ketua PLT Parildo sekarang memang sangat antusias ya untuk membalikan kejayaan tenis seperti dulu dan semuanya mempunyai jawaban positif kalau saya lihat dan dan again kita balik lagi ini semua merupakan proses panjang ya mungkin nggak 1-2 tahun tapi bisa 10 tahun 15 tahun ke depan. Tapi optimistis ya? Pasti. Kalau Aldila? Ya sama seperti Christo, semoga dengan perolehan medali emas ini bisa membuat pemerintah supaya lebih memperhatikan cabur olahraga tenis lagi dan juga bisa membantu PPPLT dalam pembinaan dan ya agar bisa memajukan pertenisan Indonesia ke depannya. Kalian berdua ini kan menjadi sosok anak muda yang
kira-kira sekarang bisa dibilang bisa jadi panutan gitu ya buat anak-anak generasi muda sekarang, berprestasi di bidang akademik dan juga berprestasi di olahraga juga. Kira-kira kalau kalian bisa diberikan ruang untuk memberikan pesan kepada generasi muda Indonesia, apa yang akan kalian katakan sekarang, Christo? Yang pasti percayalah dengan sebuah proses, karena kita nggak akan pernah tahu kapan proses itu akan membuahkan hasil. Tapi dengan saya sama Aldila berhasil mendapatkan medali emas, dan itu adalah simbol kalau kerja keras pasti akan ada hasilnya. Moto hidup kamu apa sih, Christo? Believe in the process. Believe in the process. Oke, Ya. Christo. Aldila sekarang. Kalau aku punya quote sendiri, Apa tuh? aku selalu bilang kalau jika ada kemauan pasti ada jalan. Jadi memang disiplin, kerja keras itu semua pasti akan membuahkan hasil, seperti yang tadi Christo bilang. Jadi harus tetap semangat dan sabar dalam prosesnya itu. Kalau kamu ngasih pesan ke generasi muda selain moto hidup kamu tadi? Ya hampir sama sih sama Christo. Pasti semua ada jalannya, jadi ya Oke. harus bisa lebih disiplin lagi dan lebih bekerja Saya keras. penasaran sebenarnya, singkat saja dijawab Aldila. Ini kamu pernah bilang jangan berdoa untuk hidup yang mudah, tapi berdoa untuk hidup yang sulit. Kira-kira itu penafsirannya bagaimana? Itu aku lagi mikir karena kalau misalnya hidup sulit pasti kan banyak tantangannya ya. Oke. Jadi harus berdoa terus supaya juga Tuhan pasti akan memberikan jalan. Oke, baik. Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di News Report hari ini. Selamat sekali lagi untuk medali emas kalian dari ganda campuran tenis. Semoga semakin meningkat prestasi kalian. Tadi target-target yang ingin dicapai juga bisa tercapai tahun ini atau tahun depan. Dan jangan berhenti menginspirasi generasi muda Indonesia. Terima kasih. Dan perbincangan kami dengan Aldila dan juga Christopher tadi juga sekaligus menutup CNN Indonesia News Report paruh pertama hari ini. Setelah ini akan ada Ratu Nabila di program redaksi CNN Indonesia Siang. Saya Aldi Hawari undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.